Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia menjelang Pilpres betul-betul nyata. Dan ini langsung menusuk jantung masa depan Indonesia yang mau tidak mau harus betul-betul diperbaiki. Dan inilah berita tentang bagaimana mahasiswa ITB diberikan tawaran bayar kuliah pakai pinjol. Dan dalam BBC News Indonesia kemudian dibuat judul kenapa dikritik dan apa akibatnya. Sahabat sekalian, ini satu berita yang betul-betul harus mendapat perhatian serius semua pihak karena ini menyangkut masa depan Indonesia. Jadi kalau kita ingat Indonesia Emas 2045, dengan fakta ini sepertinya kita harus bekerja ekstra luar biasa. Kebijakan ITB menyediakan skema pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT berupa cicilan plus bunga melalui platform pinjaman online atau pinjol dana cita disebut pengamat pendidikan merupakan bentuk pemerasan, tanda kutip. Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, JPPR, Ubed Matraji, skema ini berpotensi menjerat mahasiswa dalam lilitan utang yang ketika gagal bayar dapat berujung pada praktek intimidasi. Orang yang jelas-jelas tidak mampu itu punya hak dibantu, tapi ini tidak. Dibikin celah pinjol supaya mereka secara sistemik terbelit utang dan tidak bisa bayar, apalagi ada intimidasi. Itu seni pemerasan, kata Ubed kepada wartawan BBC News Indonesia Jumat 26 Januari. Dan ungkapan ini saya kira adalah satu peringatan penting dan logis untuk bisa dicerna oleh akal sehat siapapun. Namun inilah kenyataan, di mana seorang mahasiswa juga mengatakan, ya mahasiswa ITB yang dia tidak mau disebutkan namanya, bahwa dirinya tidak bisa menuntaskan studi karena tidak bisa bayar kuliah. Nggak bisa bayar, ya nggak bisa kuliah, katanya. Oleh karena itu, ungkapan yang mengatakan bahwa kuliah di Indonesia itu mudah, yang penting bisa bayar, absennya bagus, tugas dikerjakan, dia pasti lulus. Dan kata Rocky Gerung, orang sekolah, ya dia dapat ijazah dan ijazah itu bukti dia sekolah. Tetapi bagaimanapun di Indonesia, ijazah masih sangat penting, terutama untuk dunia-dunia formal. Nah, sahabat sekalian, terhadap apa yang menjadi paparan Ubed itu, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB, Naomi Haswanto, mengatakan sebaliknya. Dia menolak tudingan yang diungkapkan oleh Ubed Matraji. Apakah Pak Ubed sudah membaca atau membuka platform Dana Cita? Di sana ada PTN dan PTS lain yang bekerja sama dengan lembaga tersebut, katanya. Selain itu, Naomi menambahkan, sistem tersebut menguntungkan mahasiswa karena mendapat kemudahan dalam membayar uang kuliah sesuai dengan kemampuan. Sahabat kalian, bisa dibaca secara lengkap di BBC News itu ya, bagaimana berita ini begitu mengejutkan dan terjadi sebuah hal yang tidak normal atau mungkin orang Indonesia tidak pernah bayangkan. Ya, bagaimana sebuah lembaga pendidikan tinggi negeri pada akhirnya justru melegalisasi pinjaman online. Kita tahu pinjaman online menjadi problem terbesar rakyat Indonesia hari ini. Tidak sedikit orang yang sudah terjerat, bahkan sebagian diantaranya adalah guru dan mahasiswa. Lalu kenapa kemudian lembaga pendidikan tinggi negeri untuk anak-anak Indonesia justru juga menerapkan pola yang seperti ini? Ini betul-betul luar biasa, di luar nalar kita semua. Dan sahabat, kalau kita lihat di sini dalam berita itu, kalau orang minjam 15 juta, maka estimasi total pengembalian selama 6 bulan adalah 16.890.000. Kalau 12 bulan itu menjadi 18.600.000 dan 18 bulan menjadi 20.310.012 serta 24
bulan sebesar 22.650.000. Luar biasa, dari 15 juta itu menjadi 22.650.000 kalau cicilannya 24 bulan. Sahabat kalian, apakah itu sebuah solusi? Tentu saja adalah hal yang penting untuk didudukkan dengan tepat. Apalagi kalau mahasiswa, yang namanya mahasiswa secara umum itu masih dibayari oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mampu membayar, maka itu sudah persoalan bertambah-tambah. Dan ini tentu bukan sebuah masalah. Nah, apa yang menyebabkan semua itu terjadi? Tidak lain karena adanya undang-undang ya yang dahulu sempat ramai, yaitu Undang-Undang Pendidikan Tinggi, di mana kampus diberikan hak otonomi mengelola keuangan sendiri, dan akhirnya terjadilah, kalau kata Ubed, modus-modus dalam tanda kutip pemerasan, seperti yang akan terus terjadi. Ini betul-betul luar biasa. Sahabat sekalian, kita harus melihat permasalahan ini sebagai permasalahan bersama, sekalipun mungkin di antara kita sudah bukan lagi mahasiswa, atau mungkin ada saudara kita yang sedang mahasiswa, atau mahasiswa itu sendiri. Ini butuh pendekatan yang komprehensif agar pendidikan tinggi di Indonesia tidak seperti ini. Dan ini adalah sebuah bentuk, ya katakanlah apa ini ya, deviasi luar biasa dari sebuah arah dan orientasi mendidik anak bangsa. Kalau sudah seperti itu, maka upaya mencerdaskan anak bangsa menjadi hal yang sangat sulit untuk bisa diwujudkan. Terlebih secara konsep ya, Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang bermasalah itu menjadi acuan dari ya katakanlah perguruan tinggi itu sendiri. Kata Ubed, jadi apa saja kegiatan yang berpotensi menghasilkan profit diperbolehkan, termasuk menarik uang per semester dengan jumlah berapa juga boleh, ujar Ubed Matraji kepada BBC News Indonesia Jumat 26 Desember ya. Kemudian disebabkan undang-undang itu juga, kata Ubed, telah mengubah status perguruan tinggi negeri sebagai badan hukum publik yang otonom atau disebut perguruan tinggi negeri badan hukum PTNBH. Luar biasa. Sementara itu sahabat sekalian, kalau kita tarik dalam konteks Pilpres, masalah pendidikan juga terjadi dan disinggung oleh Caimin, yaitu tentang penerima beasiswa LPDP yang ternyata orang kaya. Caimin yang miskin tak punya akses dan kalah terus, katanya. Ini semakin memprihatinkan kita semua. Kata Caimin, ini aneh, LPDP nih, yang kompetisi ada, yang dapat ya yang kaya. Yang kaya memang mutunya lebih baik, rekan-rekan ini sudah miskin, nggak punya akses, ya kalah terus di LPDP. Kata Muhaimin dalam acara deklarasi relawan Kaula Muda Nusantara di Jakarta Minggu 24 Januari 2024. Dan dia berjanji jika ia bersama Anies Baswedan menang Pilpres, maka konsep beasiswa LPDP akan mengutamakan kesempatan yang setara untuk semua melalui afirmasi. Karena apa? Kalau dibiarkan pasar terbuka, yang akan menang itu-itu juga. Yang makannya sehari 3 kali, rekan-rekan yang makannya sehari 2 kali, bagaimana nasibnya? Udah gitu dijanjiin makan siangnya dari sono lagi. Miskin amat loh, makan siang aja digratisin, kelakar Caimin. Sahabat sekalian, fakta ini membuat kita harus merenung lebih serius, ya berpikir lebih komprehensif. Bahkan sudah harusnya kita mulai melihat bahwa ini adalah masalah yang akan meruntuhkan benteng Indonesia. Bayangkan, kalau misalnya ini dibiarkan dan berlanjut, maka langkah ini akan diikuti oleh banyak perguruan tinggi, maka bisa dikatakan hampir seluruh mahasiswa Indonesia yang tidak bisa membayar harus rela menyerahkan lehernya kepada pinjaman online. Dan akankah Indonesia sebagai suatu bangsa dan sebagai suatu negara dapat melahirkan generasi yang tegak kepalanya ketika mereka telah diperbudak hutang sejak menjadi mahasiswa? Sebuah renungan untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.